Baik, Bapak akan bikin memberikan materi sebelum kita tolong Bapak siapkan. Siap semuanya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama. Doa mulai. Ayu Fitriani, Dewi Kartika Manu, Febrianska Ahmad Fauzi, Hengki Kurniawan, Hadir Pak. Indah Kaisunika, Jessica Saroni Hite, Juninho Widodo, Darat Akila, Lisa Pensi Angriani, Nanda, Novi Rizkiana, Putri Syafika, Rahmat Afriani. Oke, mudah-mudahan terjadi nanti mudah-mudahan kembali kalau belum sakit sudah diangkat sakit ya. Rani Permatasari, Rizky Candika, Santi, Saryanti Putri, Soleha Sunisa, Umi Al-Faida, Zakia Ashifa, Zaskia Cynthia Pita. Baik, alhamdulillah sudah hadir, saya hadir. Semoga yang hadir nanti yang mari kita gabung sama kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita tetap mengikuti pemanasan dengan membaca istighfar, taubat nasihat. Kemudian kita akan melanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Dan dalam hari ini nanti akan sama-sama Bapak pahami. Ya. Baik, untuk memulai kita akan ikuti istighfarnya. Sudah lakukan. توبة نصوحا
sudah paham dengan soal iman atau yang belum paham? Sudah paham semua. Oke. Kalau sudah paham semua, nanti pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Jadi sedikit Bapak akan sampaikan ya, tentang suatu iman yang berlaku ya, buat kita dunia, tentang apa kaitan dengan materi kita pada hari ini. Suatu iman itu adalah cabang-cabang dari iman kita. Salah satunya kita beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita Allah, beriman kepada Nabi Allah, kemudian beriman kepada hari akhir Allah dan Kabar. Jadi di sini setelah kita beriman kepada hari akhir ini, maka ya, beriman kepada Allah dalam rukun iman itu ada 6. Ya. Yang jelasnya kita bisa memperbaiki akhlak kita sebagai manusia. Jadi di sini sebagai muslim, ya, kualitas kita akan menyampaikan tentang kaitan bagaimana akhlak umat dan akhlak manusia, akhlak terpuji dan akhlak terpuja, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jadi di sini perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Jadi di sini nanti ya, tolong kan, akan lihat ini apa kaitannya. Yang jelas di sini nanti kita akan melihat menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Jadi di sini muslim yang baik adalah muslim yang berakhlak mulia. Jadi sebelum kita mulai ini, kita akan melihat ya, tentang tujuan dari pembelajaran kita tentang menghindari perkelahian ini, yaitu tujuan memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam perspektif Islam. Kemudian membuat sebuah kesimpulan tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba yang dipresentasikan di depan kelas. Kemudian meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba. Membiasakan sikap taat aturan, peduli sosial, tanggung jawab dan cinta damai. Jadi di sinilah kita akan melihat nanti di mana kita akan melihat apa saja tujuan dari pembelajaran tentang materi ini. Jadi di sini kita akan sedikit melihat pengertian ke perkelahian pelajar atau tawuran. Di sini kita bisa lihat perkelahian suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Ya. Kemudian tawuran. Nah, di sini ada yang bisa membacakan, ya, coba kalau dibacakan apa pengertian dari tawuran? Tawuran perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Oke, terima kasih. Jadi di sini ya, perkenalan pelajar atau remaja menurut Profesor Sarwito Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, dia bisa dikenai hukuman. Jadi di sini perkelahian antar pelajar. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana mengatasi dari
Yang jelas di sini kita lihat ya, ada wali kelas, ada sekolah, ada wali kelas, ada guru DP-nya, guru agama dan lainnya. Jadi setiap elemen yang ada di sekolah itu ya, bukan hanya guru DP, wali kelas, bukan semua yang ada di sekolah yang berkaitan yang bisa mencegah terjadinya kesalahan yang dipersilakan untuk hal ini mendamaikan. Kemudian dari menangani dia kemudian hati kita untuk melakukan supaya jangan sampai terjadi perkelahian itu. Pelajar itu tidak percaya bahawa penanganan ini tidak bersyarat buat pelajar atau remaja. Urusan membantu yang membantu saya tidak perlu ditambahi embel-embel seperti itu. Jadi jika kita lihat ini, kalian simak satu tentang menangani perkelahian antar pelajar. Lalu di sini kita lihat hukum ya. Islam dan hukum positif. Islam dan hukum positif mengambil sudut pandang yang berbeda tentang perkelahian antar pelajar. Yang pertama, yaitu ada ujian pada posisi balik. Jika seorang itu sudah balik, maka semua perbuatan menjadi tanggung jawab. Jika seorang sudah balik melakukan kejahatan akan dihukum sesuai hukumannya. Jadi di dalam Islam, ya, untuk menangani ini, ya, cara pandang Islam itu hukuman bagi pelaku. Hukuman bagi pelaku itu berbeda. Islam berdasarkan balik dan berakal. Kalau hukum balik dan bagaimana? Yang lain agak ada perbedaan. Sudah sampai umur 17 tahun ke atas dikirakan sebagai remaja yang melanggar kejiwaan, baru mereka akan digunakan haji hukum. Tetapi kalau Islam berbeda. Selagi dia balik dan berakal, dia sudah berpikir secara baik, maka dia bisa dikenakan sanksi hukum apabila melakukan kesalahan yang sifatnya fatal. Di sini tidak seperti hukum positif di Indonesia yang biasanya sanksi atas perbuatan dikenakan jika usianya antara 17 atau 18 tahun. Ya, hukum positif seperti itu. Kalau hukum agama, tampaknya banding dan berakal. Banding dan berakal. Berapa usia kita banding dan berakal? Untuk laki-laki yang banding dan berakal apabila dia sudah dapat mimpi masa. Kemudian yang perempuan, kapan dia banding dan berakalnya? Sampai dia datang haidnya atau datang bulan. Jadi itulah letak ya. Kalau seandainya yang perempuan atau yang laki-laki belum datang mimpinya, umur sudah 19 tahun, belum mimpi lagi. Kemudian perempuan umur 16 tahun belum datang haidnya. Bagaimana ini? Apakah sudah balik berakalkah mereka? Kalau di umur ya, kita lihat mungkin ada penyakit macamnya. Kalau dia sudah mampu berpikir secara baik, melakukan hal-hal yang lebih mungkin dari anak di bawah umur, tapi dia boleh dikatakan balik dan berakal. Sejak ini Islam mengarahkan orang tua agar membimbing dan mendidik putra-putrinya sejak kecil tentang ahkam atau kontak atau meliputi wajib sunnah bukan makruh dan haram. Jadi dalam Islam itu ya, tentang perlakuan tidak maka ada 5 syarat yang harus kita uji. Salah satunya di sini ada kita lihat ya, wajib sunnah mubah, kemudian makruh dan haram. Haram bagaimana? Mubah bagaimana? Kemudian sunnah bagaimana? Wajib juga seperti apa? Kemudian makruh ya seperti apa? Di sini kita bisa lihat ya, para pelajar muslim diingatkan dengan visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, santun dan menjadi rahmat untuk semesta alam, yang rahmat lil alamin. Di sini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 21. Ada yang bisa membacakan surah ini?
Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Okey, silakan kasih apresiasi bagi jadi ini ya, umat Islam politik dan syariat juga untuk melakukan pelanggaran hukum. Untuk Islam punya pandangan banding dan berakal. Kemudian tidak seperti hukum positif bisa dijatuhi hukum apabila umurnya sudah mencapai 17 tahun ke atas. Kemudian kita masuk pada menghindari minuman keras. Minuman keras. Di sini pengertian khamar, kemudian syarat. Jadi boleh dibacakan pengertian dari khamar. Loh, boleh dibacakan. Adalah minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Oke, ya kasih dulu tangan. Jadi khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Jadi apabila merusak akal sehat, maka dia diharamkan. Sekarang kita bisa melihat ini tadi sudah lihat. Dalam ini banyak bahan yang bisa merusak akal pikiran. Mungkin ada dedaunan, mungkin ada ini kabu, minuman alkohol atau segala macamnya. Di sini ya pada sekarang nama sekali tren-trennya dengan daun terapung. Pernah kalian lihat daun terapung? Belum. Jadi salah satu daun terapung itu adalah jenis yang mungkin akan dikategorikan sebagai bahan narkoba. Ya. Seperti ganja atau tetapi di masyarakat awal digunakan daun itu sebagai obat. Direbus airnya, direbus daunnya, diambil air, kemudian diminum dengan takaran-takaran tertentu tanpa ada campuran. Itu bisa dijadikan bahan obat. Namun itu halal. Setiap kapan dia bisa menjadi haram? Daun terapung ini. Ya, ini larangan. Apabila peminumnya mengkonsumsi berlebihan dan digunakan untuk salah satu alat untuk memabukkan dirinya. Dengan campuran sekian, direbus sekian lama, kemudian dikonsumsi sehingga merusak akal pikiran, bukan untuk kesehatan. Jatuh hukum dari peminum ini, maka dia diharamkan meminum air yang sampai memabukkan itu. Awalnya halal, kapan dia menjadi haram? Setelah dia bisa memabukkan dan merusak akal pikiran kita. Jadi kita sambung di sini. Khamar berharap ya. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran seseorang atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Berdasar pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamar. Termasuk jenis khamar adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Okey.
yang ingat tadi? Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisir Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijs. Ya, boleh tak bacaannya? Boleh? Kalian baca? Di situ, yang di bawahnya, boleh? Ada yang bisa baca? Jadi, bisa baca? Ya? Bisa dibaca tak? Ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Yang di bawah, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. La tattabi'u khutuwati syaitan. Syaitan innahu aduwwun mubin. Boleh kita baca sama-sama? Kalian boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijs. Artinya, boleh dibaca tak artinya? Kerugian akibat khamar. Jadi sumber penyakit, merusak akal, merusak saraf dan mental, bersifat racun, meracuni, merusak liver, merusak akhlak dan sumber segala kerusakan. Oke. Kasih tepuk tangan. Jadi di sini ya, khamar itu sangat tidak baik bagi tubuh kita, apalagi akal pikiran dan kesehatan kita. Karena di sini sudah dijelaskan, ya, dijelaskan bahwa khamar itu merusak akal, merusak saraf dan mental, bersifat racun, beracuni. Pernah melihat ini orang yang mampu seperti apa? Mungkin kalian pernah melihat orang yang akalnya tidak sehat diakibatkan oleh minuman tersebut. Selanjutnya, di sini ada poin menjaga akal. Nah, ini tentang minuman keras. Ini angka ayat ya, ayat 24 yang pertama. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 20 telah menjelaskan tentang larangan meminum atau mengkonsumsi minuman keras yang akibatnya bisa merusak akal dan kita, kesehatan dan segala yang berkaitan dengan kebaikan kita akan merusak. Ya. Jadi kita lanjut bahaya narkoba sebelum ini ya. Nanti narkoba ditinjau dari besar. Narkoba ditinjau dari perspektif Islamnya. Pengertian narkoba. Narkoba itu tidak ada padanannya dengan perkataan ya. Kemudian sesuatu yang memabukkan. Ini dapat kita lihat dari narkoba itu jaraknya dan pandangan samarnya. Jadi suatu masalah yang belum ada nas dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya disebabkan persamaan tidak. Ini kalau tidak ada di dalam Al-Quran, ya, tidak ada nas di dalam Al-Quran, maka kita akan melihat dari pandangan, perbuatan dan ucapan Nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini ya, ucapan beliau ya, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Mudah-mudahan kita lakukan
tidak pernah melakukan mengkonsumsi minuman tersebut atau memakai narkoba sama sekali. Apabila kita mendekati ini, maka sama kita menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mendekatinya. Itu tidak sudah kanan, bukan kita baca. Pengertian narkoba. Jadi ini boleh gadis bisa dibaca. Baru narkotika. Ya, dengarkan sama-sama. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang disediakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam buku nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oke, terima kasih. Tadi bukan. Jadi ini tentang narkotika itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi pelanggarannya itu ya yang benar. Kalau seandainya di bawah umur 17 ya, tentunya undang-undang itu tadi secara Islam bagi merasa tidak kena. Tetapi kalau jadinya 17 tahun kena. Kalau seandainya pelanggaran ini yang menggunakan narkotika, dia tetap dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukumnya seperti apa? Salah satunya mereka akan direhab. Direhab dalam artian akan dikasih mungkin dia akan dikarantina, akan disembuhkan dari penyakitnya. Jadi di karantina dia dikasih asupan supaya dia tidak tergangguan terhadap narkotika. Kemudian dilanjut narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat obat melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Ya, narkoba sama dengan obat menurut istilah Al-Quran disebut dis atau perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Jadi ini perilaku yang tidak baik ya, dalam kehidupan kita sekarang misalnya yang paling sering dari hati itu seperti orang yang merokok tidak ya, merokok itu jenis narkoba yang ada yang mengharamkan ada yang tidak. Jadi ini ya, kita hari kemarin ini nanti kita membuat 3 kelompok ya, 3 kelompok nanti kita akan sama-sama membuat beberapa bulan ya, hasil ya, sebelum kita membuat mudah-mudahan kalian sudah melihat beberapa item yang kita lihat tapi kita lihat perkelahian antara pelajar, minuman keras, kemudian dan sekolah. Baik, sedikit kita retret untuk ya, untuk semangat. Ada yang kita tentu semuanya kita berdiri. Ya. Bapak akan melakukan biar retret kita semuanya. Nanti kita akan bapak ya kita
tangan Bapak. Ya, kalau tepuk satu kali nanti ikut, kalau dua kali, atau gini, tepuk satu kali kalian pegang kepala, tepuk dua kali kalian pegang pundaknya. Bisa? Tepuk tiga kali kalian sebut hai gitu. Satu kita pegang kepala, dua pundaknya, Bapak tepuk tiga kali kita sebut hai. Sudah kita mulai? Bapak tepuk dua kali, pegang apa ya? Ya, konsentrasi dah, konsentrasi.
bilang kita lanjutkan aja ya. Bahaya minuman keras bagi kesehatan dan sebenarnya sudah banyak diketahui oleh orang-orang, apalagi jika mengkonsumsinya secara berlebihan. Walaupun begitu, masih banyak saja orang-orang yang tidak menghiraukan berbagai dampak buruk minuman keras bagi kesehatan tubuh mereka. Ada berbagai macam jenis alkohol dalam minuman keras. Minuman beralkohol ini mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Berbagai jenis alkohol dalam minuman keras ini punya kadar alkohol yang berbeda-beda. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, whisky, dan soju. Bahaya minuman keras bagi kesehatan termasuk segera dihindari agar tidak menimbulkan penyakit. Berikut
Oke, sudah kita lihat nanti bagi kelompok hubungan berat bisa membuat sebuah kemudian kesimpulan dari hasil pembuatan video ini. Kemudian kita akan lanjut ya. Lanjut dengan video selanjutnya. Di sini kita akan lihat video tentang pengaturan antar pelajar. Kami pada beliau pulang
dan itu kita bermain antara pada saat kemudian kita lanjut tentang narkoba. Ya, tentang narkoba. Di terakhir kita akan melihat yang pertama juga narkoba perhatikan
narkoba. Jadi di sini ya, kelompok untuk kami terbentuk bahwa kita sudah mempunyai kumpulan semua tentang terjadinya perkelahian antar pelajar sesuai dengan kelompoknya, kemudian narkoba, apa itu narkoba dan bahayanya, kemudian tentang minuman keras. Jadi ini dari 3 elemen ini, tolong nanti kalian bikin semuanya sekaligus ya, kita diskusi kelompok, kemudian kita lakukan ya penampilan dari masing-masing kelompok itu. Jika ada sesi tanya jawab nanti, jadi setelah itu nanti tolong bikin kesimpulan dari masing-masing materi ini. Bisa? Kita mulai? Silakan. Sesuai tempat duduk dan posisi kita, silakan kalian diskusi, memikirkan apa itu bahaya dari perkelahian antar pelajar. Bagaimana kita menghindari perkelahian antar pelajar? Kemudian bahaya dari minuman keras, ya, hukumnya bagaimana, efek sampingnya seperti apa, kemudian narkoba juga seperti apa. Silakan kalian kerjakan. Itu kita sudah ada kita lakukan pada awal tadi, ya. Silakan kalian buat kelihatan tentang tersebut, silakan dikerjakan selama kemudian. Nanti kawan-kawan yang lain bisa menyiapkan pertanyaan buat kelompok yang sudah ditentukan. Permasalahan nanti dengan perkelahian pelajar, ya, apa itu kawinan, juga kalian bisa mengantisipasi bagaimana menghindarinya.
dari video tadi bisa kita ceritakan hasilnya. Kita bisa melihat bagaimana orang yang mengkonsumsi minuman keras, kemudian hasil bagaimana, kemudian orang yang mengkonsumsi narkoba yang berlebihan juga seperti apa kondisinya. Yang mana orang yang mengkonsumsi narkoba itu akan berakhir dengan adanya paut atau mati dan tidak dia. Jadi kita sebagai orang siswa dan siswi yang punya pendidikan dan kita belajar, setelah kita memahami apa kepada dia perkembangan yang harusnya kita awali dengan percayaan mulut, pembatas, bunyi, senggol-senggol, sehingga senggol dan itu tadi terjadilah salah satu perkelahian kecil. Setelah dia tidak senang, mungkin salah satunya ada yang kalah, salah satunya senang, dia akan bawa kawannya sehingga jadilah perkumpulan. Ada sudah selesai? Kalau ada kita mulai yaitu salah satu kelompok yang kita siap. Oke, di sini nanti kalau ada kita bantu dan orang sampai depan. Obat adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memasukkan dan menghilangkan kesadaran orang atau segala apapun yang melakukan atau merusak akal sehat. Katakan berlian tersebut segala jenis narkoba termasuk makna dari obat yang dilarang. Dapat terbang belajar agar ini sudah selesai? Sudah. Yang lain bagaimana? Bisa kita mulai? Bisa? Kelompok mana yang lebih dahulu ingin maju? Yang mau maju? Ya, kelompok satu. Baik, untuk yang lain, kelompok lain ya silakan disampaikan juga. Dan hasil ya, bagaimana kita dari hasil video tadi. Ini tentang minuman keras. Sekarang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu dengan saya sendiri, Novin Diana, saya
Minuman keras dapat digunakan dalam acara sosial atau sebagai dari tradisi budaya. Namun, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kerusakan hati, gangguan mental, dan peningkatan risiko kecelakaan atau kekerasan. Pentingnya untuk mengonsumsi minuman keras dengan bijak dan bertanggung jawab. Beberapa negara memiliki hukum dan regulasi yang ketat terkait produksi, penjualan, dan konsumsi minuman keras. Kesimpulannya, minuman keras lebih banyak memberikan dampak negatif daripada manfaat, baik bagi kesihatan, kehidupan sosial maupun moral. Karena itu, sebaiknya dihindari untuk mencegah keselamatan diri dan orang lain. Oke, sebelum kita melakukan pertanyaan, ini patut presentasi mereka kasih tepuk tangan. Oke, di sini tadi yang silakan. Saya dari kelompok 3 itu bertanya, mengonsumsi minuman keras dapat menyebabkan apa? Mengonsumsi minuman keras dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti merusak hati, penyakit jantung dan pembuluh darah, meningkatkan resiko kanker, gangguan otak, saraf, mempengaruhi mental, menyebabkan kecanduan, dan peningkatan resiko kecelakaan atau kekerasan. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan dari kelompok lain? Kalau ada, silakan. Kalau tak ada, kita lanjut dengan kelompok yang satu lagi. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, sudah paham dengan apa itu minuman keras? Bahaya minuman keras? Jadi di sini Bapak berharap nanti setelah kita mempelajari apa itu minuman keras dan efek samping dari minuman keras itu, kita berharap kepada kita yang berakal sehat, beragama dan berakhlak mulia, dan jangan pernah kita namanya mendekati atau menyentuh atau mengkonsumsi sama sekali barang yang sudah dilarang sesuai dengan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Baik, silakan untuk dilanjut dengan kelompok yang lain. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ucapkan kepada kelompok minuman keras. Sama, kita lanjutkan kelompok selanjutnya. Ada yang atau dakwah dan berkelahi antara ibadah. Ada yang mengambil tentang dakwah sambil ada yang tentang pelajar yang baru. Kelompok dakwah bagaimana? Sudah oke?
oleh kelompok pelajar dengan kelompok pelajar dan yang berusaha untuk memikirkan pihak lawan dengan menghancurkan, membuat pihak mereka berdaya, tidak berdaya. Kesimpulannya adalah perkelahian antar pelajar adalah perbuatan yang tidak baik karena selain dapat melukai fisik, perkelahian juga merusak persahabatan, mencari nama baik sekolah, dan oleh karena itu sebagai pelajar kita harus belajar menahan emosi, menyelesaikan masalah, serta menumbuhkan sikap saling menghargai agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, damai, dan nyaman untuk belajar. Oke, sudah selesai. Untuk mencegah perkelahian antar pelajar dan antar sekolah, yaitu perlu dilakukan upaya preventif melalui pendidikan kelas serta intervensi dini dengan menggunakan keluhan siswa dan memberikan solusi. Oke, sebelum kami tutup, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara mencegah terjadinya perkelahian atau tawuran? Mencegah terjadinya perkelahian atau tawuran. Membuatkan pendidikan karakter, meningkatkan wawasan, menyediakan fasilitas yang memadai, mengurangkan hubungan negara. Oke, terima kasih. Kasih tepukan.
perilaku. Ketiga, menurunkan prestasi. Keempat, menimbulkan ketergantungan. Kelima, berakibat hukum. Keenam, menghancurkan masa depan. Apakah bisa diterima? Bisa. Oke. Kalau masih ada pertanyaan, Iya. baik ini ada dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil-hasil buku kita tadi bisa kita kumpulkan. Jadi ini ya dari kelompok narkoba perkelahian antar pelajar hubungannya ada. Minuman keras. Kemudian perkalian berkelahi asal saja ada hubungannya. Ada? Memang hubungannya. Baik, dari materi yang kita sudah paparkan, dari video yang sudah kita buat, Bapak minta ya salah satu suara yang lantang untuk memancarkan keseluruhan dari kumpulan materi perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Bisa dibacakan? Ya. Belum dibacakan. Hasil yang bisa dapatkan setelah mengikuti materi pelajaran ini. Ya. Yang pertama ada kesimpulan perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar adalah perbuatan yang tidak baik karena selain dapat melukai fisik, perkelahian juga merusak persahabatan, mencoreng nama baik sekolah, dan oleh karena itu sebagai pelajar kita harus belajar menahan emosi, menyelesaikan masalah, serta menunjukkan sikap saling menghargai agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, damai, dan nyaman untuk belajar. Kesimpulan tentang narkoba. Jaga pergaulan dan jangan sekalipun mencoba-coba narkoba. Karena dari coba-cobalah menjadi kecanduan, penyakitan, kehilangan akal sehat, bahkan meninggal dunia karena narkoba. Overdosis, dekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan tentang minuman keras. Minuman keras lebih banyak memberikan dampak negatif daripada manfaat, baik bagi kesehatan, kehidupan sosial maupun moral. Karena itu sebaiknya dihindari untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ya, terima kasih ya, dari hasil pertemuan kita. Ya, baik, untuk pada hari ini pertemuan kita membahas tentang perkelahian yang sebenarnya adalah akhlak bermuat dan akhlak berbeda, perbuatan sesuci dan perbuatan tercela. Jadi setelah kita simpulkan dari hasil tiga itu, kalian harap ya sudah memahami tentang apa itu bahaya perkelahian, narkoba dan minuman keras. Itu untuk kita tutup ya pertemuan kita. Bapak minta kita bisa merapikan meja kita seperti semula ya, supaya nanti terakhir dengan pembelajaran kita bisa kembali pada rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Karena begitu kita baik ya, untuk materi selanjutnya ya,
Allah.